Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM S1E1190056. Saya dari kelas genap. Baik, di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal MIT pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Pada soal nomor 1 yaitu sebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Yang keempat, Internet. Dan yang kelima, jaringan tanpa kabel. Local Area Network atau LAN yaitu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Seperti pada gambar, LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Kemudian yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, MAN digunakan karena kecepatan transfer data dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauan yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih dari itu. Nah, faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi secara semacam jaringan telepon atau satelit. Nah, kemudian yang keempat, Internet. Internet yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, ini merupakan jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, kabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Kemudian yang terakhir, jaringan tanpa kabel atau biasa juga disebut sebagai jaringan nirkabel, yaitu bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jaringan jauh atau lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini yaitu jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN, WLAN, dan Wi-Fi. Kemudian, jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Nah, baik, untuk
Nah, baik. Untuk soal nomor 2 yaitu sebuah komputer memiliki IP address 192.168.2.2.0. Tentukan dan jelaskan. Nah, yang pertama itu IP tersebut merupakan kelas C karena kelompok angka pertama berada pada range 192 sampai 223 yang merupakan range kelas C. Kemudian network ID-nya yaitu 19.168.2, di mana ini menunjukkan letak network atau jaringan dari IP address. Jadi, jika komputer-komputer ingin saling berkomunikasi, maka harus berada pada network ID yang sama. Network ID tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Jika kita menggunakan IP kelas C, maka network ID yang digunakan adalah 24 bit. Angka pertama, jika kita menggunakan IP address kelas B, maka network ID-nya adalah 16 bit angka pertama. Kemudian yang ketiga atau ketiga, host ID-nya itu 0, yang merupakan nomor perangkat keras Physical Ethernet Network Interface card atau biasa disingkat dengan NIC. Ya, nah yang terakhir atau keempat yaitu broadcast ID bisa dibilang sebagai host terakhir. Jika host pertamanya adalah 0, maka host terakhir dapat ditentukan tergantung dari subnet max yang diberikan. Misalnya subnet maxnya adalah 25, maka cara untuk mencapai broadcast ID yaitu pertama dengan mencari jumlah host ID yang didapat dari 32 sampai 25 sama dengan 32 kurang 25 sama dengan 7. Kemudian 7 dimasukkan ke rumus jumlah host ID-nya, yaitu 2 pangkat 7, jadi terdapat total 128 host ID. Maka broadcast ID dari IP tersebut yaitu 192.168.2.127 karena 128 dikurangi 1 yang merupakan angka sebelum subnet selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan karakteristik dari WAN. Nah, yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN, oleh karena itu jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas, atau bisa juga disebut jaringan WAN itu lebih luas dari LAN dan MAN. Kemudian yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang kelima, bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Kemudian, untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan pada fungsi dari access point dan switch. Nah, yang pertama itu adalah switch. Di sini saya telah mencantumkan gambar dari switch. Kemudian, fungsi switch yang paling utama yaitu sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Kemudian yang kedua yaitu access point. Nah, fungsi access point yaitu sebagai media penghubung antar jaringan lokal yang menggunakan kabel dengan jaringan wireless. Nah, perbedaannya yaitu perbedaan yang paling terlihat dari access point dan switch yaitu dari cara pengoneksiannya. Nah, pada access point, perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel, sedangkan pada switch, tiap perangkat dihubungkan masing-masing ke masing-masing port pada switch untuk melakukan pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan data. Baik, untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan mengapa istilah jaringan metropolitan area network atau MAN sudah tidak digunakan lagi. Nah, alasan sudah tidak digunakan lagi MAN yaitu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu operasional yang lebih mahal. Di sini mungkin terkendala biaya. Kemudian yang kedua itu sering dihack oleh pihak lain, dan yang ketiga itu sulit diperbaiki. Baik, untuk soal nomor 6 yaitu jika di dalam sebuah tempat terdapat 200 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah line, maka ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jawabannya
A. Menggunakan IP kelas C. Karena terdapat 200 komputer, maka kita tinggal mencari kelas yang dapat menampung 200 komputer tersebut sebagai host pada networknya. Dan yang paling optimal adalah kelas C yang memiliki 254 host. Jika kelas yang dipilih memiliki lebih banyak host, maka resource yang dipakai akan terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan, yaitu yang pertama router. Alat ini yang akan menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Kemudian switch yang akan menghubungkan tiap komputer pada jaringan LAN. Kemudian Ethernet card untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa terhubung ke jaringan. Kemudian Ethernet cable atau kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lain atau komputer ke router. Biasanya menggunakan ujung RJ45 strike untuk komputer ke router, RJ45 cross untuk komputer ke komputer. Kemudian modem. Alat ini digunakan hanya jika komputer ingin terhubung ke jaringan internet. Jika komputer hanya ingin terhubung ke komputer lain dalam jaringan LAN tersebut, maka tidak perlu menggunakan modem. Kemudian yang terakhir itu beberapa alat lain seperti tongue crimping. Nah, tongue crimping dia ini untuk menyambung kabel RJ45 dengan kabel Ethernet. LAN tester untuk mengecek koneksi kabel tadi. Nah, yang terakhir itu untuk pemilihan kabel. Jika lokasi satu LAN tersebut berada pada indoor, maka disarankan menggunakan kabel UTP. Dan jika outdoor, disarankan memakai kabel STP karena pada kabel STP material logam dan isolatornya lebih keras. Pada material pembungkusnya terdapat pembungkus plastik bening tipis, kemudian terdapat pembungkus aluminium foil dan sebuah kawat yang berfungsi untuk ground. Pada pembungkus paling luar hampir mirip dengan pembungkus kabel UTP, hanya saja lebih tebal sedikit, sehingga kabel STP lebih tahan pada koneksi outdoor. Jika memilih kabel UTP, maka lebih baik menggunakan kabel UTP jenis Cat 5 karena kecepatan transmisinya sudah cukup memadai, namun tergantung lagi pada kebutuhan dari tiap satu LAN tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.